Baik adik-adik, pelajar SMA kelas 10. Kita lanjutkan soal dari LKS kemarin, halaman 36. Yaitu kalau kita bacakan soalnya, dua buah bintang terpisah dengan jarak 8 satuan cahaya. Jadi di soal kita memiliki dua bintang, katakanlah ini bintang pertama, lalu ini bintang kedua. Terpisah sejauh 8 tahun cahaya. TC tahun cahaya. Dengan bintang 1 bermassa 25 M, bintang 2 bermassa 36 M. Lalu ada beberapa titik di sini, titik B, C, D. Lalu di sini juga ada A. Di sini ada E. Titik A, B, C, D, E. Nah, yang ditanya titik yang mengalami resultan percepatan gravitasi bintang 1 dan 2 adalah 0. G percepatan gravitasi bintang 1 dan bintang 2 yang sama dengan 0. Nah, letaknya di mana? Di mana letaknya, di A, di B, atau di C? Nah, oke, kalau gitu kita jawab soalnya. Nah, kalau titik itu terletak di mana? Dengan resultan gravitasi sama dengan 0, maka kita pilih titik yang di tengah. Apakah titik B, atau C, atau D, tentu ada jaraknya ya. Nah, kalau kita gambarkan gaya gravitasinya, yaitu titik ini ada gravitasi, titik ini ada gravitasi. Nah, asumsikan suatu titik, katakanlah titik C. Nah, terhadap bintang 1, maka gaya gravitasinya ke kiri, G1. Nah, terhadap bintang 2, tentu ke kanan, ya kan? Berarti ada G2. Nah, resultannya dari G1 dan G2, resultan itu berarti kalau dia berlawanan arah kita kurangi. Berarti G resultan sama dengan G2 dikurangi G1. Nah, resultannya sama dengan 0. Artinya apa? G2-nya sama dengan G1. Nah, oke. Lalu kita ingat lagi rumus G. Apa rumus G? Gayamu naik roda 2. Gayamu naik roda 2. Nah, artinya apa? Berarti kita tinggal masukkan rumusnya. Nah, G-nya bisa kita coret ya. Berarti tinggal apa? M2 per R2 kuadrat sama dengan M1 per R1 kuadrat. Nah, kalau kita misalkan jarak adalah X, jarak dari titik ke bintang 1 adalah X, nah maka sisanya berapa? Sisanya adalah 8 kurang X. Kenapa? Karena totalnya kan 8 tahun cahaya. Jadi kalau satunya X, yang satunya 8 kurang X. Gitu. Oke, kalau gitu R1-nya X, kemudian R2-nya 8 kurang X, sedangkan masanya yaitu 25M dan 36M, tinggal kita masukkan. Oke, 36M, M-nya bisa dicoret ya. Dibagi dengan 8 kurang X kuadrat, 8 dikurang X kuadrat sama dengan M1 25 ya, 25M X kuadrat. Oke, kita ingin mencari X. Nah, kalau ada kuadrat kiri kanan, kita akarkan supaya kuadratnya hilang. Oke, lalu akar 36, 6, 4, 8 kurang X kurang 8 kurang X kuadrat, itu kuadratnya hilang, tinggal 8 kurang X sama dengan 5 dibagi X. Kali silang 6X sama dengan kali ke atas 40 dikurangi 5X kali 5 ya. Nah, 5-nya ke kiri, berarti 6 tambah 5, 11X sama dengan 40. Jadi X-nya berapa? X-nya bagi 11 kiri kanan, 40 per 11. Oke. Jadi yang menyebabkan resultannya sama dengan 0
adalah ketika dia jawabannya 40/15 tahun cahaya, jawabannya adalah B. Oke, gitu ya. Jadi kalau soal-soal fisika sering seperti ini, yaitu kapan resultannya 0, di mana dia nolnya, di B atau di C atau di D. Nah, tentu ada yang ke kiri, ada yang kanan supaya jadi 0. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 7. Oke, Bapak bacakan soal nomor 7 ya. Nah, di soal nomor 7, benda A bermassa 4M, benda B bermassa 9M, terpisah sejauh 5A. Jadi ada dua benda A, benda B. Terpisah, jaraknya selalu dari pusat, masanya ya, dari tengah-tengah. Terpisah sejauh 5A. Si A 4M masanya, sedangkan si B masanya 9M. Jika gaya gravitasi, benda C terletak di antara A dan B, jadi ada benda satu lagi, katakanlah di sini ada benda C, benda ketiga. Kemudian bermassa M. Jika gaya gravitasi yang bekerja pada C sama dengan 0, berarti F resultan di C sama dengan 0. Nah, maka ditanyakan jarak R-nya si C dari A. Nah, berapa jaraknya, ya kan? Oke. Kalau kita ingin cari jaraknya, biasanya kita misalkan dengan sesuatu, yaitu X. Jadi dari A ke C adalah X. Berarti sisanya berapa? Sisanya kan 5A dikurangi X, karena totalnya kan 5A. Nah, gitu ya. Kalau begitu, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya, F resultan di C. Nah, maka terjadi gaya tarik menarik kalau di sini ada gaya kan. Jadi kalau gitu kita gambarkan gaya yang bekerja antara A dengan C tarik menarik. Si A ditarik C, si C tarik A. Si B ditarik C, si C ditarik B. Nah, tapi yang kita fokuskan di C, yang ini. Berarti ini FBC, ini FAC. Nah, jadi ada yang kanan, ada yang ke kiri. Nah, resultannya apa? Resultannya adalah FBC dikurangi FAC. Nah, ini sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, berarti FBC sama dengan FAC. Ini pindahkan kanan ya. Oke. Apa rumus gaya? Rumus gaya adalah gaya mama naik roda 2, M1, M2 ya, atau MAMB. Nah, lalu G-nya tentu dicoret, atau kita coba tuliskan dulu semuanya. G dikali MB MC dibagi jarak BC dikuadratkan sama dengan G dikali MA MC dibagi RAC dikuadratkan. Yang bisa dicoret boleh dicoret. Nah, yang sama apa? G-nya sama, C-nya sama, A-nya dan B tidak sama ya. Jadi kita tidak bisa mencoret, jadi yang tercoret cuma itu aja. Nah, MB 9M. Jarak B ke C 5A kurang X. MA 4M. RAC X. Nah, tapi ini jangan lupa tadi dikuadratin ya. Kuadrat. Jadi kita kuadratkan. Oke, jadi kuadrat sama dengan. Nah, yang bisa kita coret untuk M-nya habis ya. Lalu kuadrat itu selalu diakarkan ya supaya hilang. Jadi ini akar, lalu ini juga akar. Jadi kiri kanan diakarkan. Oke. Akar 9, 3, 5A kurang X kuadrat. 5A dikurangi X, akar kuadratnya hilang. Akar 4, 2 kuadrat X kali silang ya. Kali silang ini ke sini, ini ke sini. Berarti 3X sama dengan 2 kali 5A, 10A kurangi 2 kali X, 2X. X-nya pindah ruas. Jadi 5X sama dengan 10A. Berarti X sama dengan 10
2A dibagi 5. Berarti berapa? 2A. Jadi jaraknya adalah 2A. Nah, di A, B, C, D, E-nya jawabannya adalah B. Baik, adik-adik, itulah dia pembahasan dari 2 soal tentang gaya dan medan gravitasi.